Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan dasar hukum bea materai dan akibat hukum tidak mengirimkan bea materai dalam setiap perjanjian. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Serli Widya Putri, Saya Hurul Suci Aini. dan Syafaul Alvin Adam. Latar belakang. Masyarakat awam pada umumnya memiliki pengertian bahwa bea materai merupakan tanda sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen. Dengan kata lain, sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen ditentukan dengan ada tidaknya materai di atasnya. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang berpikiran bahwa lebih banyak harga materai yang ditempelkan dalam sebuah surat atau dokumen yang membuatnya menjadi lebih sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Siahaan, seringkali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan bea materai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang bea materai yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasan, bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dasar hukum bea materai, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR sudah sepakat mengganti Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Undang-Undang Bea Materai baru ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Hanya ada satu tarif bea materai yaitu Rp 10.000. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 merupakan undang-undang ketiga tentang bea materai. Undang-undang pertama dibuat pada zaman kolonial Belanda yaitu Aturan Bea Materai 1921 Zegelverordening 1921, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Terakhir, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tujuan bea materai. Pertama, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kedua, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, menerapkan pengenaan bea materai secara lebih adil. Dan keempat, menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Akibat hukum tidak mengirimkan bea materai dalam setiap perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seringkali kita temukan perjanjian yang telah dibubuhi materai dan perjanjian yang tidak dibubuhi materai. Materai pada hakikatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh negara. Adapun dokumen-dokumen yang ditentukan yang dikenakan bea materai diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Apabila suatu perjanjian yang tidak dibubuhi materai ingin dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan, maka pemegang surat perjanjian wajib melakukan pelunasan bea materai yang terutang. Pemateraian kemudian. Maka dari itu, di kesimpulan, pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati baik yang telah bermaterai maupun tidak bermaterai memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama. Akan tetapi, suatu perjanjian yang tidak dibubuhi dengan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan administratif, yaitu dengan dilakukannya pemateraian kemudian. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kelompok 13. Kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.